Hey, halo guys. Hari ini saya akan baca buku yang sangat bestseller di kalangan pemuda-pemudi, yaitu judulnya Ayah, Ini Arahnya Kemana by Carol Tran. So, let's do it. Okay, okay, let's open. Yep, this book. So, oke, lihat. Saya baru buka itu. Baunya enak banget. Oke, jangan buan. Iya. Kita cari dulu. Oke, I got this. Lucu banget sumpah. Ih, so far ini bagus. Ceritanya. Wah, tadi ya. Wah, suka banget sih part ini. Dia bilang kayak gini. Si bungsu tiba-tiba menjadi yang paling dewasa. Seketika semuanya berubah. Dunia menekan dirinya semakin kencang, hingga akhirnya kini ia bisa melihat. Ternyata ini diriku yang sebenarnya. Ternyata aku bisa sekuat ini. Please, ini kata-katanya relate banget sih sebagai anak bungsu ya. Dan di sini bukan cuma untuk anak bungsu, di sini juga dia jelasin sebagai sebut juga anak sulung, anak tengah, sama anak tunggal. Walaupun buku ini cuma berisi kata-kata, tapi kata-katanya mewakili perasaan sih. Aku suka. Oke, kita lanjut baca lagi ya. Ini wah, sebagai anak rantau, aku juga suka banget
sama isi dari bagian ini. Dia bilang kayak gini ya, ayah, aku pergi ya, rumah kita berantakan, tapi dunia harus tetap berjalan, anakmu panik. Wah, ini ada lanjutannya lagi, rantau dan seisinya. Sialnya, di sini semua tidak berjalan seperti yang kukira. Gedung-gedung tinggi dan jalanan ramai itu selalu punya cara bikin kita capek. Di kota ini, kita mengembara bagaikan anak kecil yang nggak tahu mau kemana. Sisa mengandalkan perasaan, yakin bahwa nanti semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja seperti apa lagi yang harus kumaklumi. Sekarang, sedih dan bahagianya rasanya hampir sama. Siapa yang relate, yang merantau ke kota? Oke, next then. Wah, aku suka bagian di sini sih, bagian keduanya, karena yang penulis jelaskan di sini tuh bukan cuma tentang peran ayah, tetapi tentang peran anaknya yang sudah beranjak dewasa gitu. Aku baca lagi ya. Katanya semua emosi harus dirayakan. Jadi, tolong biarin aku nangis. Aku butuh tangis yang tidak perlu ditenangkan. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau semuanya berjalan gak sesuai yang kita mau. Kadang memang yang kita mau bukan yang Tuhan kasih. Egoisnya, kita sering maksa Tuhan buat ngasih itu. Tapi gimana kalau ternyata itu nggak baik buat kita? Ikhlasin ya. Gimana? Surat kan? Aku suka sih. Nah, oh my god, kita ada di part ketiga. Ayah, jangan pergi ya. Oke, lanjut lagi. Yang baca part 3 ini pasti yang gak pernah dapat peran ayah atau yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya dari sejak kecil. Aku yakin pasti dia akan menangis sih. Oke, kita lanjut aja. Aku baca ya. Kini aku hidup sendirian ayah, di tengah bisingnya kota yang isinya banyak manusia-manusia jahat yang bahkan kadang tega saling menjatuhkan untuk meninggikan diri sendiri. Ayah, aku cuma gak mau jadi salah satu bagian dari manusia-manusia jahat itu. Waduh. Di tempatku merantau ini, semuanya terasa berat ayah. Kau harus tahu, kerja kerasku sering disepelekan dan kata mereka mimpiku ketinggian. Betul sekali. Aku juga ngerasain hal yang sama sih. Setiap kali aku bilang kayak pengen ini, pengen jadi itu, mereka yang dengerin pasti bilang, wah mimpimu ketinggian banget. Nggak yakin bisa gapai mimpi itu. But let's see. Okay, next lanjutkan. Ini part di sini tuh relate sama bukunya Jaskorin yang bilang kayak jika ibu sakit, orang rumah pasti akan tahu, akan khawatir. Sedangkan ketika ayah sakit, kita baru tahu ketika dia sudah sembuh. Sama halnya kayak yang di sini dia bilang kayak, anakku bahagia nggak? Anakku di sana nanti baik-baik aja nggak ya? Bagaimana anakku nanti melanjutkan hidupnya tanpa aku? Banyak isi kepala ayah yang nggak pernah terdengar. Terlalu banyak yang dipendam sendiri sampai ayah lupa ayah juga masih manusia yang nggak bisa selalu kuat semua hidupnya. Seorang ayah itu menyembunyikan lelahnya rapat-rapat, berharap tidak ada yang tahu bagaimana caranya berjuang yang sebenarnya juga sudah membuatnya hamba benar. Sudah sih. Kita lanjut lagi.
Cari tambahan di mana lagi ya? Kalimat yang selalu menari di kepalaku setiap malam dan setiap malam. Ternyata menjadi dewasa itu susah ya. Kadang kita selalu berpikir, nanti cari tambahannya di mana lagi ya? Ini cukup nggak sih untuk bulan ini, gaji ini bisa aku tabung nggak ya? Ya ternyata serumit itu guys. Kecil itu mati di usia 20. Selepas 20 tahun, semua berjalan apa adanya. Kita masuk chapter lagi ya. Enggak, ini lanjutannya. Wah bener sih, sumpah kata-katanya kok relate banget ya. Di sini dia bilang, kita semua pernah bertahan di tempat kerja yang bikin kita gak nyaman, hanya agar tetap hidup. Dan itulah nyatanya, kadang kita harus tetap hidup hanya agar tidak mati saja. Apalagi kalau kita sampai ketemu dengan bos yang toksik, teman-teman yang tidak sejalan dengan pemikiran kita, yang selalu menjatuhkan, apalagi gaji yang kecil, komplit. Oke, lanjut lagi itu kita lanjut lagi ya, aku baca. Dunia nggak adil banget ya, tapi aku malu untuk mati. Lucu banget sumpah lihat. Di sini kita disuruh warna lagi kaktus. Sesuai dengan kesukaan warna kita. Dan ini kita lanjut lagi ke chapter 4. Ayah kita dekat, aku percaya itu. Kita lanjut baca. Ayah capek, aku juga capek. Ayah gagal jadi ayah, aku juga gagal jadi anak. Kita perbaiki sama-sama yuk ya, kita belajar sama-sama. Mari saling bercerita, walau rasanya sudah sangat terlambat. Tapi aku yakin, untuk hidup yang tinggal sisa-sisa ini, kita bisa berdamai menerima kenyataan dunia. Hingga setelah kau pergi, kita kelak akan bertemu lagi di tempat baru yang lebih indah. Ayah nggak perlu minta maaf lagi ya, semuanya sudah aku maafkan. Seiring berjalan waktu, lukanya perlahan sembuh juga, meski tidak rasanya abadi.
baca ya. Untuk anakku, ayah minta maaf ya. Sekali lagi tolong maafkan ayah ya nak. Maaf kalau ayah gagal jadi ayah. Sebab ini 2 kali pertama ayah jadi ayah yang kebetulan sudah kamu menjadi anak. Semua terjadi begitu cepat nak. Ayah nggak pernah mengira bahwa sekarang ayah nggak bisa ada di sampingmu, nggak bisa nenangin tangismu, nggak bisa memeluk pundak rapuhnya yang setiap hari kamu pura-purakan untuk selalu kuat kan. Sepergi-perginya ayah nggak pernah seutuhnya pergi. Ayah selalu ada di tubuhmu, tolong disayang tubuhmu yang cuma satu itu ya nak. Tolong dirawat dengan baik, sebab mungkin ayah nggak bisa merawatmu lagi. Nah, tubuh kecilmu dulu pernah ayah gendong dengan peluk sayang. Kau tahu tidak? Begitu kau lahir, lapisan ayah pecah begitu deras. Kalau itu rasanya dunia runtuh di kepala ayah, bahagia, sedih, senang, dan takut semuanya menjadi satu. Ayah takut sekali kamu tumbuh tidak utuh. Ayah khawatir kamu tumbuh dilukai banyak manusia bumi yang menyebalkan. Anakku, nanti maafin semua orang ya. Jangan jahat-jahat tinggal di bumi. Nak, jangan tidur larut lagi malam ya. Apa sih yang kau kejar? Rehat sebentar nggak bikin semuanya berantakan kok. Nak, ayah bangga sama kamu. Ayah bangga sama bagaimana caramu hidup dan melawan hidup. Dunia butuh orang-orang baik kayak kamu nak. Hidup lebih baik terus ya. Ayah pamit, tapi ayah nggak pergi. Tutup tubuhmu ya. Jaga diri baik-baik. Nah, nanti setelah dewasa, cintai pekerjaanmu dengan baik ya. Bekerjalah dengan tulus. Kalau tidak ada orang baik di tempat itu, jadilah satu yang paling baik. Ayah percaya kamu mampu. Capek ya nak, sini peluk. Kalau kamu masih bertanya, ayah ini arahnya kemana ya? Nah, percayalah semua arah mata angin itu baik. Jadi pergilah, tarik lagi lengan bajumu. Kemanapun kamu pergi nanti, taruh selalu Tuhan di dalam hatimu ya. Tuhan baik, mintalah semuanya. Sebab semua Tuhan itu maha pemurah. Oh my god. Wah, The Last Cup. Wah, ini benar-benar gimana ya jelasinnya. Buku ini bercerita memang seperti judulnya ya, ayah. Lebih dominan bercerita soal ayah dan tentang bagaimana kehidupan yang kita alami setelah menginjak umur 20-an. Tentang ayah yang tidak ada di samping kita, tentang ayah yang sudah pergi, dan tentang bagaimana kita bisa survive hidup kita di perantauan. Dan bagaimana caranya kita belajar untuk menjadi dewasa. Kerja, mencari uang, memenuhi kebutuhan, dan selalu bertanya, ini cari tambahan gimana lagi ya? Suka sih bukunya suka. Cuman karena aku terbiasa baca buku yang panjang-panjang juga ya, jadi kayak buku-buku yang kalimat kan, karena buku ini kan cuman pendek-pendek ya, sekedar kayak quotes-quotes gitu. Nah, aku tuh tipe orang yang suka baca yang kayak esai-esai, kayak novel-novel, kayak buku-buku yang nggak sepenggal kalimat begitu, kayak banyak kalimatnya, banyak kata-katanya. Tapi walaupun aku bacanya buku ini cepat banget loh, sumpah. Ini aja nggak sampai setengah menit buku ini selesai aku baca. Cepat banget. Karena aku memang tipe orang yang baca cepat,
Tapi aku rekomendasi banget sih buku ini. Enggak heran juga kenapa buku ini menjadi buku bestseller bahkan di luar negeri, di Malaysia. Karena walaupun ini kata-kata singkat yang seperti aku bilang, bukunya tuh kayak meluk diri kita gitu. Membuat kita sadar kayak kamu gak sendiri kok, kamu ada teman gitu. Jadi untuk kamu yang pernah mengalami posisi yang sama, mengalami posisi yang semi dewasa seperti sekarang, dan yang lagi berjuang sendirian, kalian hebat kok. Seperti yang buku bilang ini, kita nggak pernah milih untuk lahir di orang tua yang mana, dan ayah kita juga nggak pernah milih ingin melahirkan anak seperti apa. Karena itu pertama kalinya dia menjadi ayah dan menjadi orang tua, dan kamu juga pertama kalinya menjadi anak. Jadi entah kesalahan besar atau kecil, jangan sungkan untuk menceritakan kepada orang tua kalian. Mari berdamai dan lanjutkan kehidupan kalian dengan tenang dan bahagia. Oke, cukup sekian review dari saya buku ini. Wah, terima kasih sudah menemani 30 menit saya untuk menceritakan buku Ayah ini arahnya kemana ya. Jangan lupa beli, jangan bajakan, oke? Sekarang banyak banget buku bajakan. Oke, bye-bye. Dankeschön.